Shalom, bertemu lagi dengan saya Pendeta Roy Kemaringka. Senang boleh bertemu lagi dengan saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya ingin membawakan satu renungan firman Tuhan dengan judul Diberkatilah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 1. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Seperti itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengetahui jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Orang-orang ini dikatakan akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya dan menghasilkan buah, dan apa saja yang dia perbuat berhasil. Banyak orang yang ingin mencari keberhasilan, tetapi seringkali yang mereka dapatkan adalah kegagalan. Ada apa sehingga kita sering gagal? Kita merasa bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan, tetapi pada faktanya apa yang kita perbuat itu gagal. Mari kita belajar dari Mazmur pasal 1 ini, di mana dikatakan diberkatilah mereka yang tidak duduk, tidak berjalan, tidak berdiri di jalan orang fasik, orang-orang pencemooh. Jadi orang-orang yang berhasil, mereka lebih memilih untuk duduk di tempat di mana dia boleh mempelajari firman Tuhan. Dia boleh mempelajari hukum-hukum Tuhan. Dia boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dia boleh mempelajari titah-titah Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan berhasil. Akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mau akan Taurat Tuhan. Perbedaan orang fasik dengan orang benar. Orang fasik, saudara, itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tetapi orang fasik adalah orang-orang yang tahu tentang Tuhan. Orang-orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Orang-orang seperti inilah yang seperti sekam. Dikatakan sekam. Sudah tahu, sekam itu kalau kita lihat dari jauh, dia seperti padi. Tetapi sebenarnya dia adalah kulit padi, bukan padi. Nah, ketika orang dekat dan memegang, mereka akan tahu bahwa itu bukan padi, tetapi sekam. Dan sekam itu ringan, dapat diterbangkan ke sana kemari. Orang bilang A, dia akan ikut. Orang bilang B, dia akan ikut. Orang ajak dia ke timur, dia akan ikut. Orang ajak ke barat, ke utara, ke selatan, dia akan ikut. Tidak ada pendirian. Tetapi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, mereka memiliki pendirian. Mereka adalah pohon yang tertancap, tertanam di tanah yang akarnya merambat sampai kepada batang air atau mata air. Yang mana dalam Yeremia 17 katakan bahwa orang-orang seperti ini, mereka walaupun panas terik tetap akan hijau daunnya, tetap akan berbuah. Saya ingat kalau bulan-bulan akhir-akhir tahun, maka di Pasuruan itu mangganya begitu banyak. Saya tinggal memilih buah mangga jenis mangga apa yang akan saya beli. Namun ada yang menarik, saudara. Ketika kita mengalami panas terik sebelum musim mangga,
panas terik yang berkepanjangan, maka kita akan memperoleh buah mangga yang sangat manis, berbeda dengan mangga yang dihasilkan apabila bulan-bulan sebelumnya ada hujan. Apa yang saya mau lihat di sini? Yang menarik adalah ternyata mangga yang menghasilkan buah yang sangat manis ini adalah mangga yang tetap bertahan walaupun panas begitu terik berbulan-bulan tanpa turun hujan. Dia dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, oleh karena pohon mangga ini tertanam pada mata air, di mana ketika panas terik datang dia semakin berbunga, buahnya akan semakin jadi dan semakin manis oleh karena ada sumber air. Sedangkan pohon-pohon yang lain akan kering dan akan mati. Itulah sebabnya saudara, kita mungkin melihat bahwa orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan atau tidak peduli akan agama, mereka percaya ada Tuhan tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan Tuhan. Mereka mungkin kita lihat berhasil, kita lihat mereka itu berbahagia, tetapi saudara, yang akan menguji semua umat manusia adalah panas terik pencobaan hidup. Ketika panas terik pencobaan hidup itu datang berkepanjangan, hanya pohon yang akarnya menembus, tertancap, dan menjangkau mata air, pohon inilah yang akan bertahan. Bahkan semakin terik panas itu, semakin berbunga dia. Semakin terik panas itu, semakin dia berbuah dan buahnya terbaik dan manis. Demikian juga dengan kita. Demikian juga dengan kita dapat berbuah manis dan bertahan dalam pencobaan apapun yang kita hadapi. Oleh karena kita bersama dengan Tuhan. Karena iman kita tertanam pada mata air, yaitu Yesus Kristus, sumber kehidupan, air kehidupan itu. Tuhan memberkati kita semua.